yang harus diselesaikan terkait dengan sekolah penggerak. Semoga ya, tidak mengurangi bagaimana kekhidmatan kita gitu, untuk nanti eksplor terkait dengan untuk minat karir siswa. Seperti itu. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Telah bersedia dan berpartisipasi hadir ini di dalam webinar malam ini. Tema kita adalah tentang bagaimana kita nanti melihat dan menganalisis, terus memetakan minat karir anak didik kita, supaya anak didik kita ini benar-benar bisa mencapai tujuan atau mencapai target yang diinginkan ya dalam proses belajar untuk pada entah itu cita-cita, entah itu harapan dan uh, goals ya, goals yang akan dicapai oleh mereka di, di, pada era berikutnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya sebentar. Baik, saya yakin sudah terlihat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, eh, bagaimana tadi kita singgung bahwa tema kali ini adalah tentang kita melihat bagaimana potensi karir nanti ya yang akan didaki atau akan dijalani oleh anak didik kita. Sehingga kita perlu melakukan pemetaan yang nanti pemetaan itu akan kita jelaskan dengan melalui metode riasek. Dan kita baca dalam secara lidah Indonesia riasek. Jadi R-nya itu realistik, kemudian I-nya itu investigatif, ya, kemudian eh, A-nya itu adalah artistik, kemudian sosial, kemudian enterprise, eh, dan C-nya itu adalah apa namanya konvensional, konvensional. Baik. Ini adalah metode yang ditemukan oleh Holland. Baik, sebelum itu perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Projati Azherani. Saat ini aktivitas saya sebagai fasilitator nasional sekolah penggerak, ya. Dan kemudian saya juga punya binaan NG Trainer namanya Bapak Ibu. Kemudian saya juga punya binaan lain ya, terkait dengan pendidikan di konsultan pendidikan rumah jiwa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maaf Pak Rojaki, Baik. bisa di print full screen. Oh baik, ya. Nah, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di dalam pembahasan kali ini kita akan eh, membagi menjadi empat. Yang pertama kita akan nanti melihat memperkenalkan seperti apa teori Holland itu, ya. Dan kemudian yang kedua adalah kita mulai mengidentifikasi pentingnya untuk minat karir seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini seperti apa saat ini perkembangan metode riasek ini digunakan. Dan yang terakhir adalah seperti apa gambaran nanti dari riasek itu, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk di memperkenalkan teori Holland terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, menurut teori Holland ini, orang itu lebih suka bekerja dengan suasana yang pertama adalah berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Artinya dalam eh, chemistry yang sama, kalau bahasa anak muda sekarang, dalam chemistry yang sama, dalam situasi menyenangi hal yang sama, atau hobi lah gitu, hobi yang sama. Gitu, itu. Kemudian juga menggunakan keterampilan yang mereka mampu.
orang itu akan lebih suka ketika mereka itu bisa menggunakan keterampilannya jelas nih. Karena akan nanti efeknya kepada rasa kepuasan, ya, rasa kepuasan bahwa mereka itu tampil sebagai orang yang berguna. Seperti itu. Nah, urusan urusan ikhlas atau tidak itu nanti ya. Tapi yang penting secara umum dalam metode apa dalam teori Holland ini orang itu ketika keterampilannya itu dirasakan manfaat oleh orang lain itu dia akan merasa puas begitu ya Bu ya. Kemudian juga mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka. Ketika orang itu mampu untuk mengekspresikan apa nilai-nilai yang diyakini, itu menjadi suatu kepuasan buat mereka, menjadi suatu hal yang mereka suka. Gitu. Nah, kemudian juga menangani masalah dan peran secara menyenangkan. Artinya dia menangani suatu, mengerjakan suatu tidak dalam sebuah tekanan, tapi atas dasar memang suka. Gitu. Atas dasar memang itu menjadi passionnya. Seperti itu. Ini bisa dilihat di sumbernya yang sudah saya cantumkan nanti oleh Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa teori Holland ini menunjukkan bahwa ada 6 tipe kepribadian yang tadi sudah kita singgung ya, kita Ibu sekalian, sudah kita singgung tadi. Uh, yang pertama adalah realistik. Yang pertama realistik. Jadi realistik ini, Bapak Ibu, uh, lingkungan kerja yang mereka harapkan itu adalah lingkungan kerja yang praktis, fisik langsung, berorientasi pada mekanik, artinya prosedural, prosedural dan nyata. Ada nanti prosedural, ada prosedural tapi abstrak ada. Gitu. Ini lebih kepada sesuatu yang mereka hadapi langsung. Ya ini kaitannya dengan teknik biasanya begitu ya. Kaitannya dengan teknik seperti itu sederhananya. Contoh pekerjaannya ini sudah ada. Ya. Jadi berkaitan dengan teknik-teknik begitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ada investigatif. Ini sifatnya analitis, intelektual, ilmiah, dan eksplorasi. Jadi lebih kepada mendalami sesuatu yang sifatnya deep thinking atau berpikir secara apa mendalam gitu terkait dengan konsep-konsep ya, terutama dengan menganalisis konsep itu menjadi diri yang kedua. Kemudian ada artistik, dari diksi pilihannya artistik sudah jelas bisa kita tebak Bapak Ibu ya. Ini kaitannya tentu dengan satu yang sifatnya ekspresi, mengolah emosi ya, mengolah emosi, kaitannya dengan rasa, kaitannya dengan rasa. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah sosial. Sosial ini juga satu diksi yang cukup mudah diingat karena ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat satu ekspresi dari anak didik kita yang mereka itu mudah untuk bersosialisasi, mudah untuk bergaul, gitu nih. Dan mereka tipe-tipe orang yang tentu sangat care terhadap orang lain. Nah, ini bisa digambarkan dengan contoh pekerjaan yang akan lebih mudah diarahkan adalah terkait dengan guru yang tentu itu berkaitan dengan orang lain, mengembangkan uh, profesionalitas orang lain ya, uh, professional development ya, seperti itu. Atau bisa juga masuk dalam pengembangan community development. Guru, konselor, perawat, pendamping, fasilitator, dan lain sebagainya. Kemudian ada enterprising. Iya, enterprising ini kaitannya adalah gampangnya kaitannya dengan soal apa ya berusaha. Berusaha dia mampu untuk membuat apa ya orangnya tipenya organize gitu ya. Organize itu dalam artian dia bisa memimpin orang, dia bisa membuat plan, dia bisa tadi itu mengorganisir gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sifat-sifat dari tipe pekerjaan seperti manajer, politisi begitu ya. Pengacara artinya yang berkaitan dengan bagaimana eh, apa ya meleading ya, mengarahkan orang dan dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk yes, komunitas atau komunal. Begitu. Kemudian ada tipe konvensional. Nah ini yang kita sebut tadi, ini juga sama, orangnya tipenya prosedural, ya, seperti realistik, tapi lebih kepada sesuatu yang sifatnya itu disebut
urutan ya, order gitu ya Bu ya, order tatanan, lebih kepada itu, lebih kepada tatanan. Jadi ini maunya itu bekerja secara berurutan gitu ya, tipe-tipe yang apa ya, tipe-tipe yang meletakkan suatu pada tempatnya harus seperti ini ya gitu. Makanya dia lebih contoh pekerjaannya adalah akuntan, sekretaris atau bankir karena sifat-sifat yang SOP atau sifat-sifat yang prosedural seperti itu, lebih pada hal itu yang tipe-tipe konvensional. Jadi sehingga kerjanya itu lebih kerja-kerja yang teratur, yang ya berputar pada siklus yang sama gitu. Dia itu lebih lebih tahan ya, mempekerjakan suatu pada siklus yang sama itu lebih lebih tahan. Nah, baik Bapak Ibu, bahwa teori Holland ini memprediksi bahwa orang akan lebih puas ya, dan dapat sukses dalam sebuah karir itu yang sesuai dengan tipe kepribadian mereka atau sesuai dengan minatnya gitu ya. Jadi intinya pada sederhananya pada teori Holland itu seperti itu. Jadi, jadi saya kali lagi, ketika orang itu memang melakukan sesuatu sesuai dengan minatnya, ya itu kan mudah 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 dicerna lah Ibu ya, bahwa itu sangat masuk akal, dia akan kemudian menyenangi dan merasa asik dengan itu sehingga bisa lebih lebih dapat efektif, lebih bisa untuk menunjang kesuksesannya ketika itu sesuai dengan apa, minatnya itu, minat kepribadian. Baik. Nah, ini Bapak Ibu beberapa ini ada 6 tadi yang kita sebutkan seperti ini modelnya gitu. Terkait dengan bagaimana sentuhannya antara realistik dan investigatif. Gitu. Kemudian investigatif ini lebih dekat dengan artistik, ya kecenderungannya. Ini sebenarnya ingin menandakan ada sebuah kecenderungan-kecenderungan karena memang kita terkadang mungkin akan bertanya-tanya bahwa apakah tidak mungkin seorang itu punya beberapa dari 6 hal ini? Mungkin, sehingga buat Eru kadang-kadang bingung gitu nih, kadang bingung. Nah, di dalam selain menunjukkan bahwa ada tipe-tipe tertentu di dalam diri manusia itu, kalau kita menggunakan teori Holland, juga teori Holland itu menunjukkan bahwa dari gambar ini, apa ya, dari gambar ini itu ada kedekatan misalkan antara realistik dengan investigatif, kemudian dengan artistik seperti itu. Misalkan kita menunjukkan ada 3 tipe dalam diri seseorang. Kemudian investigatif itu artistik dengan sosial, itu lebih dekat. Artistik dengan sosial lebih dekat, sosial dengan enterprise itu lebih dekat. Jadi seperti itu. Enterprise dengan konvensional lebih dekat. Konvensional dengan realistik. Dan tadi kan kita sebutkan ini konvensional dengan realistik ini sama-sama menyukai ya, prosedur. Artinya dalam dalam apa, segi 6 ini Bapak Ibu, dalam segi 6 ini kita dapatkan bahwa ada irisan-irisan yang itu berdekatan sebenarnya begitu dalam diri. Artinya kalau kita misalkan menemukan dalam sebuah tes, misalkan dia itu investigatif, maka tidak menutup kemungkinan dia itu juga realistik atau juga artistik. Gitu. Ada kedekatan demikian. Sehingga kemudian ini tidak perlu diperdebatkan, misalkan kok kadang-kadang kok dia itu cenderung juga artistik ya. Iya, karena memang ada sebuah kedekatan di sini seperti itu. Inilah fungsi dari apa segi 6 Holland, dari segi 6 teori Holland. Gitu, Ibu sekalian. Nah, eh, kemudian yang kedua ini tiba kita melakukan apa ya, identifikasi, pentingnya identifikasi minat karir, Bapak Ibu. Jadi mengidentifikasi minat karir ini ya berdasarkan teori Holland karena kita sudah fokus ya. Tentu banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan minat karir, tapi kita fokus pada teori Holland ini karena ini yang banyak dipakai juga nih dalam pendekatan konseling. Gitu, Bapak Ibu. Itu dapat memiliki beberapa manfaat bagi individu dan organisasi tentunya ya. Ketika individu jelas gitu ya. Untuk organisasi apa manfaatnya? Tentu ketika tadi sudah disebutkan kalau dalam organisasi itu memiliki minat yang cenderung sama, meskipun dalam prakteknya nanti akan melakukan hal yang berbeda-beda, gitu ya. Maka itu akan membuat satu titik rasa nyaman gitu ya di dalam, karena apa? Sense-nya nyambung gitu kan, makanya gitu ya. Sense-nya itu nyambung gitu, tidak perlu banyak menjelaskan sehingga sudah nyambung gitu. Karena mereka dalam dalam apa ya, minat yang sama, jadi begitu. Kemudian ini ada beberapa hal juga ya. Jadi karakteristik utama
Bapak Ibu. Jadi dapat membantu individu menemukan kekuatan atau nilai dan preferensi mereka, preferensi atau rujukan mereka, gitu. Sehingga kemudian mereka bisa menyelaraskan dengan karir yang sesuai. Itu yang pertama. Artinya ketika sudah sejak awal itu diarahkan sesuai dengan minatnya, maka bisa nanti dimungkinkan, meskipun ini tidak bergaransi total Bapak Ibu ya, itu akan dimungkinkan karirnya nanti itu bisa lebih melejit karena sejak awal sudah disesuaikan dengan. Oke. Yang kedua, tentu motivasi, kepuasan itu akan menjadi hal yang mengikuti. Ya. Tadi sudah kita juga singgung banyak itu nih, soal itu. Sehingga mereka merasa puas. Kemudian juga ketika orang itu bisa merasa puas karena mereka termotivasi, karena mereka bekerja dalam situasi yang menurut mereka itu nyaman, sesuai dengan passionnya, maka hal itu juga akan mengurangi stres. Karena orang bahagia itu ya lawannya stres kan gitu kan. Artinya ketika sudah merasakan nyaman, ya ada rasa puas, maka stres, frustasi itu juga akan tereliminir. Jadi begitu kan. Kemudian yang keempat, dapat memfasilitasi pengembangan dan transisi karir individu dengan memberi mereka kerangka kerja, ya, atau yang disebut dengan professional development, pengembangan profesionalnya. Ketika seorang itu sudah mencapai pada tahap tertentu, maka ketika karirnya atau minatnya itu sudah terbaca, gitu Ibu sekalian, ya, sudah terbaca, maka dengan demikian dia bisa membuat tahapan-tahapan goals yang sesuai dengan professional development. Jadi begitu. Oke. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, ini suara saya masih jelas Bapak Ibu, oke? Maaf ada ini karena di apa ruang publik jadi ada gangguan-gangguan sedikit-sedikit nih. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, dapat membantu organisasi merekrut, mempertahankan dan mengembangkan bakat dengan mencocokkan. Artinya ketika eh, di sebuah organisasi itu dalam satu basis minat tertentu, misalkan dalam satu kecenderungan tertentu, misalkan dalam soal apa pricing, dalam soal misalkan enterprising tadi itu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan satu pekerjaan yang fokus pada hal tertentu seperti itu, maka dengan adanya minat karir ini orang sudah bisa membaca akan seperti apa nanti dan juga akan bisa menguatkan organisasi. Ini tentunya di luar nanti ketika sudah mereka keluar dari sekolah nih kaitannya dengan itu. Kemudian yang terakhir tentu akan meningkatkan produktivitas karena memang sudah sejak awal itu disiapkan. Ya. Itu sebuah konsekuensi ketika sejak awal disiapkan maka produktivitas, inovasi ya itu akan kemudian menjadi hal yang mengikuti. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengidentifikasi minat karir seseorang berdasarkan teori Holland ini dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk membuat keputusan karir secara tepat ya meskipun tidak benar-benar tepat ya karena memang semuanya itu ada apa faktor errornya juga ada ya gitu. Jadi seperti itu. Tapi paling tidak Bapak Ibu ini bisa kemudian menjadikan lebih mendekat jadi begitu lebih mendekat. Oke. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu kita bicara relevansinya saat ini. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa ini teori Holland ini sudah lama memang, ya sudah lama ditemukan, tapi apakah kemudian masih relevan untuk saat ini? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa penelitian yang sempat saya kodifikasi, nih. Jadi ini beberapa penelitian yang menyatakan bahwa teori Holland ini sampai saat ini masih digunakan sebagai basis untuk membimbing peserta didik dalam mencapai pengembangan karirnya atau pengembangan profesionalnya kalau dalam istilah apa modern dalam istilah modern itu disebut dengan pengembangan profesionalitas atau professional development seperti itu. Nah ini masih digunakan seperti yang diteliti oleh Florian dan kawan-kawan ini. Kemudian yang kedua juga model Jacek vocational model, ya, vocational model maksud saya, penetratis ini, dan juga ada The Big Five Career Theories di Alvin Leong yang agak agak lama. Gitu. Jadi sampai saat ini
perkembangan terbaru itu juga masih digunakan teori Holland ini untuk mencapai pemetaan karir dan minat dari para peserta didik. Baik, nah sekarang kita masuk ke gambaran Riasek. Gambaran Riasek itu dalam pengembangan karir seperti apa? Ini sebenarnya lebih kepada memerinci sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat rinciannya seperti realistik itu seperti apa karakter trait-nya atau ciri-cirinya. Kemudian beberapa keterampilan kuncinya yang mereka atau ini indikatornya gitu ya Bu ya, sederhananya begitu indikatornya. Kemudian beberapa pekerjaan yang bisa dimasuki atau diarahkan. Kemudian mata pelajaran yang di apa ya disatukan untuk dijadikan sebagai pendukung terhadap karirnya. Ini juga sangat berfungsi Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka itu kan nanti di kelas 2 itu kan siswa diharapkan untuk bisa memilih ya, memilih mata pelajaran pilihan gitu kan. Sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan apa minatnya. Nah, oleh karena itu sebelum mereka memilih alangkah baiknya kemudian menggunakan pendekatan ini seperti itu. Jadi begitu Ibu. Apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti pada pemateri berikutnya akan disajikan terkait dengan tools ya, tools yang memudahkan Bapak Ibu untuk meneliti, untuk memetakan bagaimana minat karir dari para peserta didik. Apa yang saya jelaskan ini lebih kepada bagaimana konseptualisasinya seperti itu. Jadi demikian. Nih, jadi yang realistik ini tadi kita sudah sempat singgung ya pada apa ya ciri-cirinya itu lebih pada mengoperasikan peralatan, ya, perkakas atau mesin teknik lah begitu. Sehingga kemudian keterampilan kuncinya ya di sini mengoperasikan alat ya, atau mesin, ya, merancang, membangun, memperbaiki, melihara, yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya teknik. Gitu. Beberapa pekerjaannya seperti pilot, petani, ya, ahli hortikultura, pembangun insinyur, ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mata pelajarannya ini ada bahasa, matematika, sains, workshop, teknologi, komputasi, jadi bisnis, pertanian, hortikultura, pendidikan jasmani, ini yang bisa sangat mendukung terhadap karir dari anak nanti yang ketika dipetakan dengan tipe realistik. Gitu. Kemudian ada tipe investigatif, ya, karena dia memang konseptual, ya, sehingga bergelut dengan ide, mengamati, menyelidiki, melakukan eksperimen. Ini lebih cenderung memang pada peneliti, ya, lebih pada peneliti, sehingga kemudian dia itu mainnya dengan ciri keterampilannya adalah anak yang analitis, ya, logika, gitu ya, menghubungkan, ya, secara logik terus problem solving, misalkan begitu, ya. Jadi memecahkan masalah, terus ya, dia menulis, membuat peta, merancang peta, ya, maksudnya peta konsep, ya, ya menghitung, mendiagnosis dan lain sebagainya. Ini. Beberapa pekerjaan tentu meskipun memang investigatif ini pada banyak hal itu memang dibutuhkan pada beberapa banyak pekerjaan, tapi eh, ada beberapa pekerjaan yang memang sangat berkaitan dengan itu, seperti pekerjaannya seorang peneliti, memang itu perlu sangat kental dengan investigasi, maupun pekerjaannya misalkan seorang advokat gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian mata pelajaran yang perlu ditekuni adalah bahasa, matematika, sains, komputasi, dan teknik. Kemudian ada juga tipe artistik. Tipe artistik ini tadi itu berkaitan dengan seni, ya, drama, kata-kata. Dia suka menyusun kata-kata yang ya menarik, menarik ekspresi, jadi seperti itu. Keterampilannya bisa mengekspresikan suatu dengan cara yang bisa membuat apa ya orang itu menjadi apa ya interesting, gitu. Bisa menjadi menarik, gitu, tertarik, jadi seperti itu. Kemudian beberapa pekerjaannya adalah seperti artis, ilustrator, fotografer, ini berkaitan dengan seni. Termasuk juga sebenarnya dalam soal artistik ini termasuk public speaking ya, masuk itu juga. Sehingga bahasa itu juga main di sini, public speaking. Karena dalam public speaking itu kan
bermain orang bermain yang orang sebut dengan bermain kata-kata itu kan sebenarnya itu juga sebuah kesenian bagaimana menarik minat orang. Tanpa itu hal yang luar biasa pun kalau disajikan oleh orang yang tidak pandai dalam menyajikan kata-kata gitu nih, itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja gitu. Maka ini dibutuhkan gitu, dalam dalam keahliannya seperti ini. Oke, kemudian ada tipe sosial, ya mereka yang memang sangat peduli dengan orang, peduli, care dengan orang. Tipe-tipe ini adalah tipe-tipe orang yang suka mengembangkan orang, gitu ya, peduli pada orang, ya, seperti guru, perawat, petugas polisi, pekerja sosial, ya, fasilitator, dan lain sebagainya. Sehingga dukungan mata pelajarannya adalah ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Yang tentu ini mengikuti apa yang ada di dalam sekolah Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi begitu. Kemudian ada enterprising, ya ini adalah tipe-tipe tadi yang saya sebutkan, orang-orang yang uh, kecenderungan untuk melakukan leading, gitu. Memimpin, mengarahkan, mengorganisir, membuat perencanaan seperti itu, membuat perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara bersama-sama, ya. Ini adalah tipe-tipe dari enterprising, gitu. Jadi begitu. Ini seperti penjual, pengacara, politikus, akuntan, pemilik bisnis, dan lain sebagainya. Gitu, itu. Ini tipe-tipe orang yang memang suka berkaitan dengan mempengaruhi orang lain. Sehingga kemudian mata pelajarannya yang dibutuhkan seperti matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, sosial, drama, komputasi, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir adalah konvensional. Yang tadi kita sebutkan adalah orang-orang yang suka dengan prosedur. Ciri-cirinya suka dengan prosedur, suka dengan detail, gitu ya. Detail-detail, tapi yang detail-detail itu adalah sifatnya sirkulatif, ya. Sirkulatif atau tetap, gitu. Jadi seperti itu. Sehingga dia eh, beberapa keterampilan kuncinya adalah mengetik, merekam, menyimpan, ya, kemudian merapikan suatu, mengorganisir pada hal-hal yang lebih pada benda mati, gitu nih. Jadi seperti itu. Ini beberapa pekerjaannya seperti sekretaris, resepsionis, ya, pustakawan, pegawai bank, operator komputer, ya, yang intinya lebih banyak berkaitan dengan administratif, gitu. Ya, mata pelajarannya seperti bahasa, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, komputasi, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai ya untuk materi kita pada malam hari ini, dan semoga Bapak Ibu bisa memahami bagaimana kaitannya dengan karir ini. Dan sekali lagi, nanti terkait dengan bagaimana melakukan tracking, ya, melakukan tracking pada minat karir anak-anak itu nanti Pak Ali yang akan menjelaskan secara teknik, tekniknya melalui tools seperti itu. Jadi memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk melacak itu, tinggal kemudian menindaklanjuti pada pemilihan mata pelajarannya untuk mendukung minat karir. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dan Pak Ali, saya kembalikan lagi pada Pak Ali. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian.